Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa, dosen pada program studi S1 Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang akan saya sampaikan pada praktik mengajar kali ini, yaitu mata kuliah jasa lingkungan. Mata kuliah jasa lingkungan merupakan mata kuliah wajib pada program studi kehutanan dengan kode HUT 1204 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 yang berisi tentang berbagai macam konsep jasa lingkungan, kemudian jenis-jenis jasa lingkungan, metode penilaian jasa lingkungan, bentuk pengelolaan jasa lingkungan, serta masalah dan kendala dalam pengelolaan jasa lingkungan. CPL atau capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mampu mengimplementasikan konsep teoritis kehutanan secara umum dan keterampilan khusus pada ilmu kehutanan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kondisi suatu ekosistem hutan berdasarkan data yang akurat dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mampu merancang rencana pengelolaan kawasan hutan, inovasi silvikultur, pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu di industri, serta strategi konservasi flora, fauna, dan jasa lingkungan. Yang keempat, mampu menerapkan etika dan profesionalisme, serta kemampuan berpikir analitis, logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis jasa lingkungan hutan dengan bobot CPMK sebesar 5%. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu membandingkan kondisi jasa lingkungan suatu ekosistem hutan berdasarkan data yang akurat dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bobot 30%. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mampu mencontohkan rencana pengelolaan jasa lingkungan dengan bobot CPMK 30%. Dan CPMK yang keempat adalah mampu mencontohkan etika dan profesionalisme serta kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan jasa lingkungan hutan dengan bobot CPMK 35%. Selama 1 semester, mata kuliah jasa lingkungan akan membahas beberapa konsep hutan sebagai penghasil jasa lingkungan, kemudian jasa lingkungan hutan sebagai penyimpan karbon, kemudian akan membahas RIDD+ dan pollinating, kemudian jasa lingkungan hutan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia, jasa lingkungan hutan sebagai penyedia jasa hidrologis, jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana erosi, banjir, dan longsor, kemudian jasa lingkungan hutan sebagai pengatur iklim mikro, jasa lingkungan hutan sebagai perlindungan budaya atau cultural, jasa lingkungan hutan sebagai penyedia jasa wisata alam, jasa lingkungan forest healing, valuasi ekonomi jasa lingkungan hutan, pembayaran jasa lingkungan, dan pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia dan di negara lainnya. Sistem atau metode pembelajaran pada mata kuliah ini beragam, seperti tatap muka, ceramah, diskusi, simulasi, case method, dan problem-based learning. Dengan komposisi penilaian, persentase nilai UTS adalah 20%, nilai UAS atau ujian akhir semester adalah 20%, persentase nilai kuis 5%, persentase nilai tugas 5%, nilai PBL 25%, dan CM atau case method 25%. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6, yaitu jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana erosi dan banjir. Indikator penilaian yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hutan dalam mencegah erosi dan banjir. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penyebab bencana akibat kerusakan hutan. Kriteria asesmen tersedia pada rubrik yang telah disusun, dan bentuk dalam penilaian yang pertama memberikan kuis langsung pada saat tatap muka dan memberikan soal esai pada ujian akhir nanti sebanyak 1 sampai 2 soal.
Mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah jasa lingkungan dengan topik jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana erosi dan banjir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi minggu ini ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, agar kuliah hari ini berkah ya, lancar, mudah dipahami semuanya, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Oke, materi kita hari ini adalah jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana ya. Nanti kita akan coba lihat dalam bencana erosi dan banjir ya. Masih ingat nggak mata kuliah ini membahas apa pekan lalu? Masih ingat? Jasa lingkungan hutan? Iya, penyerap dan penyimpanan karbon ya. Hari ini kita akan coba lihat dari sisi yang lain ya, yaitu perannya dalam mitigasi bencana erosi dan banjir. Nah, kemampuan akhir dari yang diharapkan ya, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan manfaat jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana erosi dan banjir ya. Kemudian nanti penilaiannya adalah indikator yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hutan dalam mitigasi bencana ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kira-kira penyebab dari bencana ya sebagai akibat dari kerusakan hutan. Nah, kriteria sudah tersedia pada rubrik ya, ada rubrik penilaiannya dan bentuknya nanti ada dua ya. Hari ini nanti akan kuis. Kemudian yang kedua akan diujikan melalui ujian akhir nanti ya, soal esai sebanyak 1 sampai 2 soal. Oke ya, siap didengarkan materi kita hari ini. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, jasa lingkungan hutan itu banyak sekali ya macamnya. Beberapa di antaranya sudah kita bahas ya, sebagai penyedia keindahan dan keunikan alam ya, kemudian penyedia jasa keindahan ya, jasa wisata alam, kemudian memberikan juga kesuburan tanah, dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah penyerapan dan penyimpanan karbon. Nah, kemudian di samping itu juga bisa memberikan ya, hutan ini memberikan perlindungan terhadap tata air atau hidrologi ya. Kemudian ini juga nanti bermanfaat sebagai pengendali erosi dan banjir ya, terutama bencana ini ya. Pengendalian erosi dan banjir juga sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan juga sebagai pengendali kesehatan masyarakat ya. Nah, ini ada video ya, bagaimana pentingnya hutan ya, kemudian apa sih bedanya hutan dengan kawasan lain ya, apakah kawasan lain itu bisa kita anggap sebagai hutan ya, dan kemudian bagaimana cara melindungi hutan ya. Coba dilihat videonya ya. Forests are the heroes keeping our planet healthy and us alive, all of us. Forests are a barrier against erosion, landslides, and avalanches. They give us fresh air, clean the drinking water in our rivers, and they attract the rain we need to grow food. And yet, we are not treating them well. In only a couple of thousand years, humans have wiped out. It's where they find shelter, food, and water. It's their home, and by taking care of it, they protect them, and they take care of us too. This is not a forest. This is. There are more than 800 definitions of forest. Deciding what exactly we call forest is vitally important to protect the environment. In a forest, each individual tree has a role to play, as does every animal, every plant, every living being, big and small, microscopically small. Trees breathe, taking in the excess CO2 humans produce, then hiding some of it away and using the rest to create healthy branches, nutritious fruits, nuts, and beautiful landscapes.
The roots of trees give the soil the structure it needs to absorb and retain water when it rains, avoiding floods that would otherwise wash away perfectly fertile soil, which we need to grow food. Food for us, but also for them. Together, as an ecosystem, forests provide the exact balance life needs to thrive. And that's why this is in a forest. The balance is completely disturbed. Like in any monoculture, the air feels very sticky, and if you listen, it's completely silent. And now let's tune into primary forest. Beda kan suaranya kan? Nah, Animals can't Suara thrive hutan there dengan because non-hutan. the presence of one only tree or plant species simply doesn't provide the necessary range of food, shelter, and nutrients for life to thrive. The soil also suffers in monocultures, like here on the left versus on the right in a healthy forest. Take palm oil plantations, for example. With no other species to compete with, they suck all the water and nutrients they need, giving nothing back to the soil, which quickly loses its fertility. And by disturbing the soil, tree monocultures not only can't absorb CO2 efficiently, they actually emit carbon as they are now standing where ancient forests once stood, storing carbon they captured over thousands of years. So if we were to call both of these a forest, we would be neglecting the importance of forests beyond human needs. And yet every second, jadi bahaya ya kalau misalnya yang tadi monoculture tadi ya, monoculture tadi yang satu tumbuhan semuanya sama, sawit ya atau karet semua. Kalau itu didefinisikan sebagai hutan, gawat gitu. Terutama kalau hutannya kebun sawit itu ya berada pada kawasan yang dulunya itu hutan primer ya, ditebang untuk dijadikan kebun sawit ya. Dari segi tadi menyediakan makanan, perlindungan kan beda ya dengan hutan primer, dengan hutan alam ya. they are pushed into unbearable situations in which they see no other option but to clear out forests entirely. Their soils are now depleted and they need more space to keep satisfying our demand, often their only source of income. But we can turn things around. We've seen it with our own eyes in Ecosis tree planting projects across continents, and endless studies confirm it. When you empower local communities, forests are guaranteed to survive. Protecting our forests can start with you, but it's not your responsibility alone. This is how, together, we can make the structural changes we need to protect our forests. Support indigenous groups or associations that help them defend themselves against outside pressures. Consume less meat, or consider following a plant-based diet. Give the industry less reasons to clear new forests. Inform yourself about reforestation and deforestation laws in your country. Is your government counting monocultures as forests in their national count? How are they protecting forests, and are they planning to restore depleted areas? Oke, ya sudah bisa ya bedakan ya antara tadi hutan ya dengan monokultur ya, kebun hanya terdiri dari satu jenis aja ya. Nah, gimana kira-kira ada yang bisa memberikan konklusi singkat atau resum singkat lah ya terkait tadi perbedaan antara kawasan hutan dan non hutan dan perbedaannya dalam memberikan jasa lingkungan. Ayo, siapa? Ayo. Oke, Kak Dian lah coba. Silakan. Berdiri. Boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan video berikut kan sudah dijelaskan mengenai hutan dan lahan sawit.
Jadi yang mau saya sampaikan sedikit, jadi hutan itu merupakan ekosistem yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuhan dan pohon yang berbagai macam jenisnya. Nah, kalau lahan sawit itu kan area monoculture yang hanya ditanami oleh tumbuhan sawit yang berfungsi sebagai produksi minyak kelapa sawit. Nah, jadi untuk segi dampak apabila area hutan dikonversi menjadi lahan sawit memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, menurut saya kalau dampak positifnya yang jelas bisa membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan di daerah. Habitat alami terutama bagi satwa akan hilang. Iya. Nah, kemudian dari segi pemberian jasa lingkungan, penyediaan jasa lingkungannya gimana kira-kira? Tentunya yang sawit tadi kan tidak bisa efektif ya dalam menyerap karbon. Kemudian dalam penyediaan air bersih gimana? Penyediaan tata air. Nah, apabila hutan ini dikonversi terus-menerus juga dapat menyebabkan bencana alam terutama banjir. Nah, apabila hutan ini ditebang, maka penyerapan air itu semakin berkurang sehingga dapat menyebabkan bencana alam terutama banjir dan erosi. Bagi masyarakat tentunya banyak masyarakat yang bergantung kepada hutan. Biasanya mereka memanfaatkan hutan sebagai mata pencarian atau juga makanan untuk dikonsumsi mereka sebagai sumber pakan. Baik, terima kasih Dian atas responnya ya. Terima kasih. Oke, nah kita coba bahas ya jasa perlindungan tata air yang diberikan oleh hutan ya. Kita tahu bahwa air merupakan sumber yang paling esensial ya, yang keberadaannya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Oke, kita coba lihat ya bagaimana jasa lingkungan hutan ya dalam memberikan perlindungan tata air atau dalam siklus hidrologi ya. Kita sama-sama tahu bahwa air merupakan unsur yang paling esensial yang keberadaannya tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Bisa nggak kalau haus diganti sama makan? Nggak bisa. Bisa kan? Kalau haus pasti kita ya butuhnya air bersih ya. Kalau haus tapi di lautan bisa nggak minum? Nggak bisa. Ya, kita tetap butuhnya tuh air bersih gitu ya. Nah, menurut studi ya, sebatang pohon di hutan, satu batang aja pohon di hutan ya, semasa daur hidupnya itu akan mampu memompa air sekitar 2,5 juta galon air ke atmosfer ya, kemudian didaur ulang dan tidak akan hilang dari kawasan hutan kalau pohonnya sehat gitu ya. Itu yang namanya daur tadi, akan terus di sana, tidak akan hilang ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita tebang pohonnya? Tentu kemampuan ini akan hilang ya. Nah, ini karena kondisi hutannya masih subur, masih sangat baik ya, maka kapasitas infiltrasi ini juga akan tinggi ya. Input air hujan itu akan dominannya akan diserap oleh tanah ya, sampai ke perkolasi menjadi cadangan air tanah yang akan keluar secara sedikit demi sedikit ya. Kita coba lihat nih, inputnya segini air hujan yang jatuh. Nah, seberapa banyak yang jadi aliran permukaan atau runoff? Hanya sedikit ya. Nah, maka pada saat kondisi hutan di kawasan hulu ini masih sehat, masih banyak pohon-pohonnya ya, akan meningkatkan kualitas air. Nah, air yang tersedia ya bagi masyarakat di kawasan hilir ini jernih ya. Sedangkan kemudian juga tentu karena limpasan permukaannya itu sedikit akan mengurangi terjadinya kekeringan dan banjir ya. Karena apa? Airnya menjadi air tanah, sumber air pada saat musim kemarau ya. Sedangkan pada saat
kawasan hutan di daerah hulu itu sudah rusak, ya, maka yang terjadi apa? Seluruh air hujan yang masuk itu nggak bisa diserap lagi oleh tanah, akan menjadi erosi. Limpasan permukaan membawa material tanah-tanah humus, tanah-tanah yang subur itu terbawa gitu, ya. Tidak ada lagi proses infiltrasi, tidak ada lagi proses penyerapan dan masukan dari cadangan air tanah. Nah, sehingga bagaimana sih pengelolaan yang tepat? Kita udah tahu tadi bahwa kondisi di hulu akan sangat mempengaruhi kawasan hilir. Ya, maka kawasan hulu ini harus dimaksimalkan fungsinya dengan ekosistem hutan, ya, yang merupakan wilayah resapan. Ya, ini harus kita jaga, ya, jangan kita ganti-ganti. Misalnya nanti hutan di kawasan hulu diganti jadi pemukiman atau diganti jadi villa untuk ekowisata, nggak boleh, ya, tetap harus hutan karena itu wilayah tangkapan air, kawasan resapan air, ya. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan area resapan air berhutan dan menggunakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan hilir dan perkotaan. Jadi kita secara menyeluruh di hutan di hulunya kita jaga, ya, di hilirnya juga kita usaha dong meningkatkan kawasan terbuka, kawasan tangkapan air, meningkatkan kawasan hutannya, ya, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Wadah ini, ya, yang satu kosong, yang satu tanpa vegetasi, yang satu lagi berisi vegetasi, ya. Air yang keluar inputnya sama, ya, anggaplah ini air hujan, ya, inputnya sama, tapi lihat pada wadah yang ini, airnya itu langsung mengalir dari pipa yang pertama. Artinya apa? Itu semua run off, limpasan permukaan, erosi, ya. Sedangkan yang kedua keluar dari pipa yang di bawah. Artinya apa? Dia terserap ke dalam tanah, kemudian baru keluar, ya. Tampungannya menjadi air bersih. Gitu, ya. Nanti ini dikerjakan pada saat praktikum, ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba kenalan dengan erosi. Ya, erosi ini adalah proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan atau kekuatan air dan angin, baik yang alami maupun karena tindakan manusia. Apa saja sih yang mempengaruhi? Yang pertama, curah hujan. Apa saja yang mempengaruhi, ya? Yang pertama, curah hujan. Ya, kemudian yang kedua, sifat tanah, topografi, vegetasi atau tutupan lahan di atasnya, ya, dan juga manusia. Nah, hutan alam yang belum terganggu, ya, yang punya multistrata seperti ini, ya, kan nggak seragam, ya, kalau di hutan alam, ya kan. Nah, biasanya punya laju erosi permukaan yang paling rendah. Karena apa? Karena multistrata, ya, sehingga ini bisa bermanfaat sebagai peredam energi kinetik hujan, tidak langsung menyentuh tanah, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut lagi? Oke, kita lanjut dikit lagi, ya. Nah, kemudian banjir. Seneng nggak kalau banjir? Enggak. Ada yang pernah kebanjiran? Pernah? Gak enak kan, Ilham? Ya, banyak sekali kerugian yang akan kita alami pada saat kita kebanjiran, ya. Nah, ini baru terjadi, ya, 2 tahun yang lalu. Ini banjir di Sembahe nih. Nah, ini biasanya kawasan hulunya sudah gak bagus lagi hutannya, ya. Karena apa? Sebegitu besarnya debit air, ya kan? Nah, ini terjadi nih, sampai mobil pun ikut ke bawah. Nah, biasanya kalau ada lok-lok kayu yang ditumpuk di atas hasil penebangan ilegal, itu akan ke bawah, sampai ke bawah, ya. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, sebenarnya pasti kita sama-sama udah tahu, ya. Yang pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Kemudian ada hambatan di muara sungai. Sering, ya, kita lihat di media sosial juga buang sampah ke laut, ya kan, ke sungai. Gimana mau maksimal? Padahal kalau seperti ini sampah-sampah plastik bisa nggak terurai?
Enggak ya. Nah, makanya nanti akan terjadi pendangkalan sungai, menumpuk dia pendangkalan sungai sehingga sungainya itu nggak bisa lagi nampung air. Ya, di Medan juga seperti itu, sudah berkali-kali dinormalisasi, sungainya udah dikerok ya, dan lain sebagainya. Nanti buang sampah lagi masyarakatnya. Gitu. Ya, ini PR kita bersama, gimana caranya supaya masyarakat itu punya awareness ya, kesadaran untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, dampaknya banyak. Ya, mulai dari kerusakan fisik, kemudian kerusakan lingkungan, dengan kualitas kesehatan. Kalau udah banjir nanti pasti muncul banyak penyakit, ya, yang diare, yang macam-macam lah, banyak penyakit ya. Kemudian juga sudah pasti akan ada kerugian ekonomi, ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah banjir? Mulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada lagi habis makan dari kantin buang di kelas, ya. Jangan ada lagi. Kalau tidak menemukan tempat sampah, simpan dulu, ya. Kemudian membuat saluran air yang baik, memperbanyak lahan resapan, memperbanyak pohon, ya. Kemudian tidak membangun perumahan di tepi sungai, ya, nggak boleh. Kemudian juga reboisasi, ya, kita penghijauan, melakukan banyak penghijauan, ya, dan membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik, ya, dimaksimalkan dan tidak menebang pohon secara liar di hutan. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas Bu. Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, silahkan dipersiapkan handphonenya, ya. Kita kuis, ya, untuk penilaian hari ini. Buka wayground.com ya, ini dulunya quizzes. Boleh juga nanti kalau ketik quizzes juga nanti akan dialihkan ke Wayground ini. Login menggunakan email supaya cepat, ya. Kemudian gunakan username, nama, _name, kemudian masukkan kode kuisnya. Oke, kita mulai ya. Semuanya udah join? Sudah Bu. Ini latihan ya, buat nanti ujian. Oke, sudah ada yang selesai ya? Mudah-mudah kan soalnya? Atau mudah-mudahan? Oke, ini yang juara pertama, Hazli, siapa? Oh ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua Warjito. Mana? Oh ya. Kemudian ya, yang ketiga Arpis Rinata. Oh iya, alhamdulillah ya. Selamat ya. Pos dulu lah. Terima kasih ya atas kehadirannya hari ini, sudah memperhatikan perkuliahan sampai dengan selesai ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas jasa lingkungan hutan dalam memberikan jasa healing forest ya, untuk terapi kesehatan. Silakan nanti boleh dibaca dari berbagai macam sumber, dan nanti setelah saya memberikan materi di kelas pekan depan kita akan diskusi ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Demikianlah video pembelajaran jasa lingkungan hutan dalam mitigasi bencana hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membawa banyak manfaat dan berdampak pada penyebarluasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kehutanan. Video ini merupakan salah satu komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, tim asesor, pimpinan USU, tim panitia Serpres USU 2025, jajaran dekanat Fakultas Kehutanan USU, rekan-rekan